Otonomi khusus Papua atau OKHUS yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak akan meredam isu Papua merdeka. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Aso Official. Status otonomi khusus atau OKHUS Papua tidak dapat meredam aspirasi rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri. Sebab OKHUS yang diwacanakan sebagai win-win solution, nyatanya menjadi otonomi kasus. Hal tersebut dikatakan Bukhtar Tabuni, Ketua Dua Legislatif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, saat ditemui suarapapua.com di kediamannya beberapa waktu lalu. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah Indonesia menggunakan kekerasan atau operasi militer agar membungkam aspirasi rakyat Papua. Tetapi cara tersebut justru membangkitkan semangat perlawanan rakyat bangsa Papua dalam menuntut hak politiknya untuk menentukan nasib sendiri. Perlawanan merebut hak politiknya. Saat ini rakyat bangsa Papua kembali konsolidasikan diri dan mengupayakan penyelesaian status politik Papua secara damai, adil dan bermartabat, katanya. OKHUS lahir hasil kompromi politik elit Papua dan pemerintah Indonesia agar meredam tuntutan murni rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI atau merdeka dan berdaulat. OKHUS yang diharapkan dapat membawa angin segar dan perubahan politik malahan diplesetkan menjadi otonomi kasus. Di era OKHUS, Presidium Dewan Papua atau PDP gagal dalam mengawal aspirasi politik rakyat Papua setelah wafatnya almarhum Teis Hio Eluai. Berdampak PDP kehilangan arah perjuangan. Sehingga lahirlah WPNCL, PNWP, dan NFRPB. Seluruh elemen perjuangan, organ gerakan taktis dan strategis menyatu dan berafiliasi pada masing-masing komponen tersebut. Sebagai bentuk penyatuan agenda dan langkah strategis perjuangan menuju penyelesaian konflik status politik bangsa Papua. Maka dibentuklah ULMWP sebagai lembaga politik bangsa Papua yang memperjuangkan hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Sebab, kata dia, ULMWP kini diakui secara nasional dan internasional sebagai lembaga representatif politik bangsa Papua yang sudah diterima sebagai anggota pengamat di MSG. Dan sedang meningkatkan status menuju keanggotaan penuh MSG. Pemerintah Indonesia akan memaksakan OKHUS Jilid 2 di Papua. Dengan menggunakan seluruh kekuatan militer, infrastruktur dan suprastruktur pemerintahan kepala daerah diisi oleh elit Papua. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di Papua namun komponen rakyat Papua. Pemuda dan mahasiswa Papua sudah menyatakan sikap menolak OKHUS Jilid 2 dan menawarkan referendum sebagai solusi bagi bangsa Papua. Pada tahun 2020, wacana tentang berakhirnya OKHUS menjadi bola liar. Ini merupakan peluang dan tantangan bagi rakyat Papua. Karena lahirnya OKHUS sebagai kompromi politik elit-elit Papua dan Jakarta dalam menjawab aspirasi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Merdeka dan berdaulat, dengan kata lain, OKHUS bukan aspirasi rakyat Papua. Menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. OKHUS Papua ada di persimpangan jalan, rakyat Papua mau apa? Melanjutkan OKHUS Jilid 2 atau menolak dan melakukan referendum di West Papua. Sampai kapanpun, aspirasi rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat akan terus meningkat dengan perlawanan yang bermartabat. OKHUS tidak akan meredam isu Papua merdeka dari tahun 2001 hingga 2020 ini. Jadi biarkan rakyat Papua menemukan hak politiknya mau melanjutkan OKHUS atau merdeka dan berdaulat di atas tanahnya sendiri West Papua. Dalam menanggapi isu pemekaran dan OKHUS Jilid 2 yang terus bergulir ini, Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB, kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik. Jumat, tanggal 18 September tahun 2020, mengatakan West Papua akan menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam atau SDA secara besar-besaran. Karena OKHUS dan pemekaran akan membuka akses dan memberi jaminan sepenuhnya kepada kapitalis asing dan Indonesia. Masyarakat Papua akan termarginal, terasing di atas negerinya sendiri. Sekian berita terbaru dari kami dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Aso Official.